Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlakukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qatal al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi riwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran terdapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama ada pengertian akal. Akal menurut Al-Quran lebih khusus menuntut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai sesuatu yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Yang berikutnya ada proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat dan pikiran murni, serta pedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Ijtihad juga diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.